Kembali lagi dengan saya di channel Kumbang Jantan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film dari Thailand. Film yang menceritakan tentang kesuksesan anak remaja umur 19 tahun membangun bisnis hingga mampu melunasi hutang-hutang ayahnya. Judul film ini adalah The Billionaire tahun 2011. Kesuksesan remaja ini dipenuhi dengan tangis dan perjuangan yang sangat menguras emosi. Tak usah lama-lama, inilah film The Billionaire. Film pertama menunjukkan seorang remaja yang sedang mendatangi suatu bank untuk meminjam uang. Remaja itu bernama Top Itipat. Namun teller bank tak mau memberikannya karena Top masih di bawah umur. Top merayu dan menceritakan bagaimana ia bisa sampai mau meminjam uang. Film kemudian flashback. Top yang sedang di dalam kelas malah bermain game. Hingga suatu ketika, seorang pemain game dari Singapura mengirim percakapan kepada Top. Pemain tersebut ingin membeli atribut hero yang dipakai oleh Top. Kemudian Top mencoba menanyakan pada temannya. Temannya menyarankan untuk jual mahal karena atribut itu didapat dengan susah. Akhirnya Top mengajukan harga. Pemain Singapura kemudian menyetujuinya dan akan mengirimkan uang via transfer dengan menggunakan mata uang dolar Singapura. Top yang tak punya rekening karena masih di bawah umur, Top meminjam rekening bank pamannya. Awalnya sang paman ketakutan, namun saat uang itu benar-benar didapat, pamannya pun ikut gembira. Top juga mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak atribut yang bisa dijual. Kini Top mulai mencintai bisnis. Hidupnya berubah menjadi remaja yang mempunyai uang banyak. Suatu hari, saat berangkat sekolah, Top membeli sebuah mobil. Saat dilarang masuk sekolah, Top malah memberikan uang suap kepada satpam sekolah. Kemudian Top dipanggil kepala sekolah karena diketahui menyuap satpam sekolah tersebut. Bukannya menyesal, Top malah mencoba menyuap kepala sekolah. Namun kepala sekolah tak mau dan malah men-skor Top untuk beberapa hari. Kini Top sangat populer di sekolahnya. Dia juga mempunyai pacar yang bernama Lin. Sepulang sekolah, Top mengajak Lin berjalan-jalan. Top sampai di rumah larut malam. Kemudian orang tua Top yang curiga akan banyaknya uang anaknya itu menanyakan bagaimana Top bisa menghasilkan uang. Top mencoba menjelaskan tentang game online yang bisa ia jual. Namun orang tua saat itu masih belum mengetahui akan hal itu. Kehidupan Top seperti ini terus terjadi hingga Top lulus sekolah. Kini Top sedang mencoba masuk ke universitas tinggi negeri. Namun ia selalu gagal, bukannya belajar, Top malah main game. Karena ia merasa bahwa sangat mudah mendapatkan uang, jadi tak usah susah-susah bersekolah tinggi. Suatu saat Top membeli PlayStation untuk bermain game. Saat sampai di rumah, ibunya menanyakan tentang tesnya masuk universitas tinggi negeri. Top menjawab bahwa ia masuk namun universitas tinggi swasta. Ayahnya yang mendengar jawaban itu menyuruhnya untuk ikut kursus saja karena biaya sekolah di universitas swasta sangat mahal. Kemudian Top mengatakan bahwa ia bisa membayar sekolahnya tanpa meminta ayahnya. Kemudian ayahnya marah, namun sang ibu menahannya. Top kemudian masuk ke kamar karena malas mendengarkan ocehan ayahnya. Saat Top akan login game seperti biasa, ternyata akun miliknya sudah diblokir karena menyalahi aturan dengan mengkomersilkan game tersebut. Pendapatan Top berhenti saat itu juga. Tabungannya ternyata tidak cukup untuk membayar biaya masuk universitas. Kemudian ia teringat bahwa penjual tadi bukan hanya jual PlayStation, tapi juga jual VCD player. Tanpa pikir panjang, Top langsung membeli banyak VCD untuk dijual kembali. Namun saat mendemonstrasikan di depan ibu dan pamannya, ternyata VCD itu rusak dan berkualitas sangat buruk. Top tak terima dan ingin meminta ganti rugi pada penjual. Namun malah Top disalahkan karena tak bertanya sebelum membeli. Ternyata semua VCD player itu bajakan dan tidak mempunyai garansi. Ia pun pulang tanpa hasil. Saat perjalanan pulang, Top melihat ayahnya berjalan kaki. Kemudian ia mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, ayahnya memberikan uang untuk biaya masuk kuliah. Namun Top masih saja sombong dan tak mau menerima pemberian ayahnya. Di malam harinya, Top diam-diam mengambil jimat milik keluarganya. Kita tahu jimat di Thailand memiliki harga yang bervariasi. Jimat juga dianggap sebagai perhiasan. Jimat itu digadaikan Top di suatu toko. Akhirnya Top berkuliah di universitas swasta. Namun jiwa bisnisnya meronta-ronta. Ia kemudian menitipkan tape recorder kepada temannya bernama Jack. Saat pulang sekolah, ia tak sengaja melihat papan iklan pameran makanan. Kemudian Top mampir. Dia melihat-lihat sekeliling. Kemudian ia menemukan sebuah mesin pemasak kacang otomatis. Mesin itu baru rilis di Thailand. Sales mesin kacang mengatakan jika Top membeli mesin ini, maka ia orang pertama yang mempunyainya.
Top pun bertanya apakah bisa disewa saja. Ternyata bisa. Akhirnya Top membawa mesin itu pulang. Sang ayah masih memarahi Top karena sewa mesin itu yang sangat mahal. Setelah itu, Top belajar membuat kacang. Ia berkeliling di pasar. Dia bertanya cara memilih kacang, cara memasak, serta bumbu tambahan. Dirasa cukup, Top mulai memasak kacang dengan mesin otomatisnya. Keluarganya disuruh untuk mencoba dan ternyata semua orang menyukainya, termasuk ayahnya. Dengan modal pas-pasan, Top menyewa tempat di pusat perbelanjaan dan sang paman yang jadi penjaganya. Setelah pulang kuliah, Top datang dan menanyakan hasil penjualan. Ternyata tak sesuai perkiraan, penjualan kacang Top sepi. Top kemudian mencari solusi. Akhirnya sang paman harus berteriak agar menarik pembeli. Kemudian sang paman mulai berteriak. Besokannya Top sedang pacaran dengan Lin di suatu pasar. Top tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat strategi-strategi yang digunakan pedagang pasar. Kemudian sang paman menelpon. Ternyata penjualan kacang Top masih saja sepi. Tak sengaja Top melihat remaja-remaja yang sedang meminta sumbangan di depan toilet. Ia pun paham, saat orang ke toilet otomatis mereka menyiapkan receh. Lokasi meminta sumbangan yang sangat tepat. Dari situ Top tahu kesalahan kenapa toko kacangnya tidak laku. Itu karena lokasinya. Top akhirnya mengajukan pemindahan di depan pintu masuk mall. Sang paman khawatir dan menyuruhnya bertanya dulu pada ibunya. Namun Top tak peduli dan tetap menandatangani pemindahan tokonya. Esoknya Top sedang ujian, namun HP-nya terus berdering. Dia tahu itu dari pamannya, namun Top tak bisa mengangkatnya. Ia mencoba meminta izin kepada pengawas ujian, namun ia tetap tak diperbolehkan. Disinilah titik dimana Top memilih bisnis atau memilih pendidikannya. Akhirnya Top mengangkat telepon itu dan benar saja pamannya menelpon karena stok kacang habis serta sang paman kewalahan menghadapi banyak pembeli. Namun itu tak berjalan lama. Pihak mall menegur Top karena mesin kacangnya mengotori langit-langit mall. Jika Top tak bisa mengatasi asap agar tidak ke atas, maka kontrak kerjasama akan dibatalkan. Serta pihak mall ingin bekas hitam asap di langit-langit mall itu dibersihkan dalam waktu 1 malam. Jika tidak bisa, maka perjanjian kontrak juga batal. Malam harinya Top mengecat bekas hitam itu dibantu oleh sang ibu. Belum selesai mengecat semua, satpam mall menyuruhnya untuk keluar karena waktu sudah habis. Top coba memohon, namun satpam tersebut mengatakan ia hanya menjalankan tugas. Top kemudian mencoba menyuap satpam itu dengan selembar uang. Satpam tersebut tersinggung dan memarahi ibu Top. Satpam tersebut meminta ibu Top untuk mengajari anaknya tentang kejujuran dan tanggung jawab. Top pulang dengan perasaan marah dan kesal. Di parkiran mobil, ibunya bilang lebih baik Top ikut saja ke Cina menyusul kakaknya. Top tambah marah karena tidak berunding dengannya dulu. Keesokannya, Top pun membuat paspor untuk berangkat ke Cina. Namun di detik-detik akhir, ia bilang ke ayah dan ibunya bahwa ia akan tetap tinggal dan akan mengembalikan ayah dan ibunya ke Thailand. Sekarang Top kebingungan. Ia sudah tak bisa jualan kacang lagi di mall. Ia juga di drop out dari kuliahnya. Lanjut lagi, rumahnya juga disita bank, yang ternyata sang ayah memiliki banyak hutang. Top merasa dirinya hancur dan berada di titik paling bawah. Ia menemui Lin dan curhat masalahnya. Di suatu saat di dalam mobil, Lin memberikan Top cemilan berupa rumput laut yang ia beli dari kota. Setelah dicoba ternyata rasanya enak. Ide kembali muncul di pikiran Top. Ia akan beralih menjual cemilan rumput laut. Ia pun membeli banyak rumput laut mentah untuk dimasak, dibantu oleh pamannya. Namun setelah ratusan kali mencoba, rasa rumput laut itu tetap pahit dan tidak enak untuk dimakan. Top tak menyerah. Ia menjual semua komputernya demi membeli rumput laut mentah lagi. Di suatu malam, Top membawa 1 box rumput laut. Namun saat ia memanggil pamannya, pamannya tak menjawab. Ternyata sang paman terjatuh di dapur, kepalanya berdarah. Top kemudian membawa pamannya ke rumah sakit. Di rumah Top mulai menggoreng rumput laut dengan 1 box yang semalam ia bawa. Hingga tak disadari semuanya sudah habis. Kemudian ia melihat 1 bungkus rumput laut mentah yang sudah terkena hujan. Ia pun mencoba menggoreng dan memakannya. Ternyata rasanya enak dan gurih. Di sini Top mengerti bahwa rumput laut itu sebelum digoreng harus direndam air terlebih dahulu. Kemudian Top membawa hasil masakannya ke sang paman yang sudah siuman. Pamannya heran bagaimana caranya Top bisa memasak seenak ini. Ternyata di balik musibah ada hikmah yang didapat. Top kemudian menelpon ayahnya dan bertanya berapa semua utang ayahnya di bank. Ternyata utang ayahnya mencapai 12 miliar. Top merasa tak mungkin bisnis kecilnya bisa membayar hutang yang begitu banyak. Kemudian Top mulai teringat dengan pelajaran saat ia kuliah dulu tentang marketing penjualan. Top kemudian mencari rekaman-rekaman saat ia kuliah dulu. Ia mendapat pencerahan tentang strategi penjualan hukum rimba
yaitu memiliki produk yang menyasar ke seluruh wilayah. Di suatu malam saat Top membeli sebuah cemilan di minimarket 7-Eleven, ia teringat strategi penjualan hukum rimba. Kemudian ia melihat 7-Eleven yang ada di setiap pelosok daerah. Kemudian Top menelpon pihak 7-Eleven agar produknya bisa dijual di semua minimarket 7-Eleven. Akhirnya Top mendapatkan kesempatan bertemu dengan manajer kantor pusat 7-Eleven. Setelah menunggu seharian, manajer itu pun datang. Namun setelah Top menunjukkan produknya, sang manajer mengatakan bahwa produk Top terlalu besar, desain yang biasa, dan harganya terlalu mahal. Top meminta manajer itu untuk mencoba rasanya. Namun manajer itu menolak dan kembali dengan kesibukannya. Top pulang dengan perasaan kecewa. Ternyata Lin menunggu di depan rumah Top. Lin marah kenapa Top tak pernah cerita tentang masalah yang Top hadapi saat ini. Top dengan terpaksa meninggalkan Lin. Top tak ingin Lin kecewa terus-menerus jika bersamanya. Kemudian Top mencoba ke tempat desain kemasan agar produknya lebih menarik lagi. Dan produknya dinamai dengan Takenoi atau yang berarti pengusaha muda. Esokannya Top kembali ingin menemui manajer 7-Eleven. Kali ini produk Top lebih kecil, lebih menarik, dan harganya terjangkau. Namun manajer itu tak kunjung menemui Top. Top sudah menunggu berjam-jam. Karena sudah habis kesabaran, Top pergi dari ruangan itu. Kali ini Top benar-benar mau menyerah. Saat di lift, Top memberikan produk yang ia bawa kepada satpam penjaga lift. Saat karyawan 7-Eleven masuk ke lift dan bertanya kepada satpam, satpam tersebut mengatakan seseorang telah memberikannya. Kemudian karyawan tersebut membawa beberapa untuk dimakan. Manajer 7-Eleven pun masuk ke dalam lift. Ia melihat produk Top yang tinggal sisa satu bungkus. Keesokannya Top diundang ke 7-Eleven untuk membahas kerjasama. Tantangan kembali muncul. 7-Eleven meminta Top untuk menyediakan 72.000 pak produknya untuk disebar di 6.000 cabang 7-Eleven. Pihak 7-Eleven juga akan datang ke pabrik Top untuk melakukan survei dan inspeksi. Top yang merasa tak mampu memenuhi syarat tersebut kembali berniat menyusul ayah dan ibunya ke Cina. Sebelum ke Cina, Top ingin menebus jimat yang sempat ia gadai. Namun ternyata jimat itu sudah dipakai sang penjual, dan Top harus membelinya dengan harga 3 juta. Padahal Top dulu menggadainya hanya 100.000. Top yang merasa ditipu pun marah. Namun sang penjual mengeluarkan sebuah pistol hingga Top pun terpaksa pergi dari situ. Top yang marah mengurungkan niatnya untuk ke Cina. Ia membuka paksa gudang milik ayahnya yang disita oleh bank dan merenovasi gudang itu menjadi sebuah pabrik pembuatan rumput laut. Dengan sisa-sisa uangnya, Top mempekerjakan beberapa orang. Saat inspeksi pun tiba, pihak 7-Eleven datang. Sempat terkejut dengan pabrik milik Top yang berukuran mini. Namun mereka tetap masuk dan melihat proses pembuatan rumput laut Top. Ada beberapa yang dikomplain oleh pihak 7-Eleven, seperti lampu yang tidak memiliki tutup, agar debu tak jatuh ke penggorengan. Sebelum pihak 7-Eleven memberitahukan bahwa keputusan lolos atau tidaknya pabrik Top, jawabannya akan dikirimkan lewat fax. Kemudian semua komplain tadi diperbagi oleh Top. Saat keputusan pun tiba, Top menunggu kertas keluar dari mesin print. Namun saat keluar, tinta mesin itu habis, hingga tak diketahui apakah ia lolos atau tidak. Sang paman menyuruh Top untuk menerawang dengan sinar matahari. Ternyata Top lolos. Produksi pun dipercepat, hingga Top sempat ketiduran karena kelelahan. Kemudian Top bangun dan melihat pamannya yang sedang mengatur produk masuk ke dalam truk. Top memeluk pamannya karena tak pernah menyerah dan terus menemani Top. Top berangkat menggunakan satu truk besar menuju gudang 7-Eleven. Namun Top telat sampai gudang, ia terlambat 1 jam. Penjaga gudang sempat menolaknya, namun Top memohon untuk kali ini saja. Akhirnya penjaga gudang memperbolehkan truknya masuk. Top merasa sangat gembira. Ia menelepon ayahnya dan berkata ayah bisa pulang ke Thailand. Dan film pun selesai. Itulah tadi sekilas film The Billionaire yang menggambarkan kegigihan Top Itipat membangun bisnis miliknya. Top kini menjadi salah satu pengusaha sukses muda di dunia. Tahun 2010, Top tercatat menghasilkan 450 miliar dari bisnisnya. Kita harus belajar dari kisah Top Itipat ini. Jangan mudah menyerah. Saat kita ingin menuju tingkatan yang lebih tinggi, kita akan mendapat ujian yang lebih keras pula. Oke, cukup segini dulu pembahasan kita. Nanti dilanjut di film berikutnya. Bye.